Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Fahlevi, siswa dari SMK Indo Bale Indah dengan jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi akan menjelaskan topologi FTTH, yaitu Fiber to the Home. FTTH atau Fiber to the Home adalah teknologi broadband yang memakai kabel sorot optik untuk mengirim data langsung dari penyedia layanan ke rumah pelanggan, menawarkan kecepatan dan keandalan tinggi dibanding DSL atau kabel koaksial. Di sini juga ada pengertian singkat tentang serat optik. Definisi singkatnya yaitu kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik yang mentransmisikan sinyal cahaya sehingga mampu mengirim data pada kecepatan yang sangat tinggi dan latensi rendah. Perbedaan utamanya dengan kabel yang lain yaitu terhubung langsung ke rumah atau lebih cepat dan lebih andal daripada kawat tembaga atau kabel koaksial. Di sini juga ada komponen utama jaringan FTTH. Yang pertama itu ada OLT, perangkat pusat di sisi penyedia yang mengendalikan koneksi pelanggan. Dan juga ada ODF, rangka distribusi serat untuk manajemen kabel dan sambungan. Yang ketiga ada feeder cable, kabel utama yang menghubungkan jaringan inti ke area distribusi. Dan juga ada ODC, kabel kabinet distribusi optik di area publik untuk split dan routing. Dan juga ada juga ODP, titik distribusi lokal sebelum kabel drop ke pelanggan. Ada juga drop wire, kabel final yang menghubungkan ODP ke rumah pelanggan. Lalu ada juga OTP, terminasi optik di rumah untuk sambungan ke perangkat pelanggan. Dan juga ada kabel indoor, patch cord, kabel serat optik internal untuk menghubungkan OTP ke ONT. Dan juga ada ONT atau ONU, perangkat rumah yang selalu ada di rumah klien. Nah, ini adalah alur kerja FTTH, yaitu dari OLT atau ISP. OLT juga bisa, satu port OLT bisa menampung 128 user. Koreksi jika salah. Provider optical atau bisa disebut juga provider optical line terminal. Lalu menuju feeder, main fiber distribution cable yang menuju ODC terlebih dahulu. Nah, setelah itu ke ODC, optical distribution cabinet. Nah, yaitu yang berada di luar luar ruangannya, seperti kalau kalian sering lihat di hotel-hotel atau apapun itu yang kotak berwarna abu atau merah, itu adalah ODC yang dari ODC itu disalurkan ke ODP atau optical distribution point yang suka ada di tiang-tiang. Nah, lanjut ke drop wire subscription connection cable yang sering kita lihat itu adalah kabel FO yang panjang yang seperti kabel listrik, namun itu adalah kabel FO. Nah, setelah dari drop wire terhubung ke ONT atau NID, Network Termination and Customer Gateway. Nah, di salah koneksivitas di rumah yaitu NID di luar rumah menjadi pusat sambungan. Dari situ kabel masuk ke modem atau ONT ke dalam rumah. Modem dan router, ONT atau modem mengubah sinyal cahaya menjadi listrik. Router membagikan koneksi ke banyak perangkat. Proses instalasi FTTH yaitu satu, penilaian kelayakan. ISP menilai ketersediaan serat di lokasi pelanggan. Karena tidak semua wilayah memiliki ketersediaan untuk menyalurkan jaringan dari ISP ke pelanggan. Nah, yang kedua juga ada penjadwalan instalasi. Janji dibuat antara ISP dan pelanggan untuk pemasangan. Kadang kalau belum ada ODP ISP di sekitar rumah Anda, terkadang pemasangannya itu bisa sangat mahal. Koreksi jika salah. Yang ketiga juga ada pemasangan NID dan drop. Teknisi memasang NID mengarahkan kabel ke dalam rumah dan menghubungkan ke ONT atau modem. Dan yang keempat itu adalah pengujian dan edukasi. Teknisi menguji koneksi dan memberi petunjuk penggunaan serta kredensial login. Nah, pasti kalian juga pernah mengalami kalau ketika mau memasang WiFi pasti selalu dikasih petunjuk penggunaan, cara mengatur password dan nama SSID dari WiFi tersebut. Manfaat utama bagi FTTH yaitu kecepatannya yang sangat tinggi.
menjadikan kecepatan unduh dan unggah jauh lebih cepat daripada jaringan tembaga. Kendalanya yaitu kurang rentan terhadap gangguan cuaca atau degradasi kabel koneksi lebih stabil. Yang ada juga siap masa depan, dapat mendukung aplikasi dan kebutuhan bandwidth di masa depan, efektif biaya jangka panjang, umur pakai lebih panjang dan perawatan lebih rendah dibanding kabel lain. Aspek lingkungan FTTH yaitu efisiensi energi transmisi dengan cahaya membutuhkan lebih sedikit energi dibandingkan kabel tembaga. Perawatan minim, lebih jarang perbaikan dan penggantian, mengurangi limbah dan jejak karbon. Emisi berkurang, lebih banyak data per unit energi berpotensi menurunkan emisi jangka panjang. Pertimbangan praktis untuk konsumen. Periksa ketersediaan FTTH di lokasi Anda, lalu konsultasi ke paket kecepatan dan perangkat yang kompatibel di ONT dan router di rumah kalian. Siapkan lokasi untuk NID atau OTP agar akses teknisi mudah. Mintalah panduan penggunaan dan informasi login saat instalasi selesai. Karena kadang suka ada oknum yang suka mendapatkan akses internet dengan cara bisa aja ada tetangga kalian yang sudah terhubung dengan internet kalian dan tetangga itu menyebarkan barcode di wifi dia dan menyebarkan ke yang lain sehingga terjadi penambahan user dan membuat internet Anda lemot. Ringkasan utama dan pesan utamanya yaitu FTTH menawarkan koneksi langsung dengan serat optik yang memberikan kecepatan tinggi, keandalan, dan kesiapan masa depan. Instalasi melibatkan OLT, ODF, ODC, ODP, Dropwire, NID atau OTP, dan ONT. Selain performa, FTTH juga lebih ramah lingkungan melalui efisiensi energi dan pengurangan perawatan. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya tentang jaringan FTTH. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah tingkah. Dan saya juga mengambil referensi materinya yaitu dari website resmi Telkom. Di sana nanti saya cantumkan linknya di deskripsi. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.